dari ketaatan melakukan firman Tuhan. Akan kalau kita itu taat melakukan firman Tuhan, justru kita itu sedangkan taat sama pimpinan kita dikasih apa ya, bonus selain gaji ya, itu di perusahaan yang pimpinannya manusia ya, yang tidak sempurna kan gitu kan, tidak sempurna. Apalagi Tuhan sebagai pimpinan kita ya, Tuhan Yesus sebagai pimpinan kita, dia tidak ada kesalahan untuk memberkati kita. Amin. Mari kita belajar ya, untuk kita taat melakukan firman Tuhan, kita harus siap melalui proses demi proses ya. Proses apa itu? Bagaimana kita melewati penderitaan, kekecewaan, proses apa lagi? Sakit mungkin. Proses apa lagi? Mungkin proses masalah hati ya, hati ya. Tapi ketika kita terus taat melakukan firman Tuhan, tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Tidak akan sia-sia. Nah, mengapa kita harus taat ya? Kita buka firman Tuhan dulu di dalam Ulangan 11 ya. Ulangan 11 ya, ayat 8 sampai 20 ya, kita baca ya. Judulnya apa? Iya, ketaatan mendatangkan berkat. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Sebenarnya sama-sama. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah apa? Susu dan madunya. Negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Sama-sama. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun, jika kamu dengan sungguh-sungguh saudara, mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan apa? Hujan untuk tanahmu, dan masa hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat apa? Mengumpulkan gandum, anggur, minyak, dan Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, dan bla 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 bla. Sangat banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Taat kepada firman Tuhan. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan anak saya di dalam mobil. Yang ditulis di media sosial, yaitu Facebook, TikTok, dan WA group. Kalau itu firman Tuhan, nggak usah dikomentarin yang lain. Komentarnya hanya satu.
Amin. Jadi komentarnya hanya satu, amin. Karena firman Tuhan itu suka tidak suka dia akan jadi. Mau hati kita senang tidak senang dia jadi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Siapapun dia yang nulis, siapapun dia yang posting, kalau itu firman Tuhan sudah aminkan saja. Amin. Karena firman itu Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa dia posting? Supaya kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan firman Tuhan yang ditulis di dalam postingan itu. Baik itu di Facebook, baik itu di WA group, baik itu di TikTok dan sebagainya. Baik itu kita baca sendiri. Ya. Jadi untuk berkat-berkat hujan, berkat-berkat ya, baik itu berkat-berkat untuk hewan peliharaan kita pun Tuhan perintahkan, Tuhan kasih. Ya, sampai berkat-berkat untuk makan hewan itu Tuhan kasih. Kita ada di Kota Garut, kita diberkati di sini karena kita taat. Ya, kalau kita menyimpang, ya, kalau kita melawan, maka mungkin kita nggak sampai umur panjang, atau mungkin kita sudah pindah dari sini. Jadi oleh karena ketaatan itulah kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketaatan itu datangkan berkah. Nah, kita buka firman Tuhan, kenapa kita harus taat? Sekali lagi di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Kita baca yang keras. Kejadian 1 ayat 1. Apa benar? Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Judulnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Gitu kan? Jadi mengapa kita harus taat sama Tuhan? Mengapa kita harus taat sama firman Tuhan? Sama Tuhan itu sendiri? Karena dia adalah pencipta. Katakan pencipta. Iya. Di Gembala kemarin khotbah di WPI, ya, terjadilah menurut perkataanmu. Gitu. Jadi apa yang kau katakan jadi. Jadi bahaya nih. Kalau apa yang kita katakan jadi. Ini kan. Oleh sebab itu kita harus berkatakan yang baik supaya jadi. Jangan sampai kita memperkatakan yang jelek. Kalau jadi beneran, yang rugi siapa? Kita sendiri. Itu yang namanya senjata makan Tuhan. Apa ya? Elia ngomong, aku ini manusia biasa. Kalau berkata kepada langit turun, hujan turun. Kalau aku berkata celaka. Waduh, saudara. Oleh sebab itu kita berkatakan kepada anak-anak kita. Anak-anakku akan jadi pejabat. Katakan aja. Gratis kok. Betul nggak? Anak-anak jadi penjahat, jangan sampai itu. Tapi ya, kenapa? Apa yang kau katakan? Tuhan hanya berkata, Tuhan itu pencipta dan kita anaknya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Artinya apa? Artinya kita ini pangeran. Ini kita harus senangkan dulu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Amin. Hati kita
Sepakat senangkan Tuhan dulu. Amin ya. Amin. Kalau Tuhan sudah disenangkan urusan kita, Tuhan berkati nih. Maka tadi kan ketaatan mendatangkan berkah. Ya. Karena dia pemimpin tertinggi. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Apa yang hilang dicuri iblis hari ini, Tuhan akan gantikan lebih daripada hari ini. Itu kalau kita menyenangkan Tuhan. Amin. Itu kalau kita menyenangkan Tuhan. Jangan lewatkan hari Minggu untuk mencari Tuhan. Itu juga katakan amin. Jangan lewatkan sebelum kita bekerja, kita minta doa dulu sama Tuhan. Berdoa dulu sama Tuhan. Amin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh di dalam proses ketaatan ada satu tokoh yang namanya Daniel. Coba kita buka Daniel 3 ayat 16. Daniel. Daniel 3 judulnya apa? Perapian yang menyala-nyala. Ya, kita baca ayat 16 dan terusnya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku yang tidak dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman, marah ini si raja ini, Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana kopi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata, ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah yang terikat ke dalam api itu yang mereka kepada raja? Benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa dan para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut dan kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa,
bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, yang telah memutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang, bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal. Luar biasa. Hasilnya saudara baca sendiri bagaimana orang yang taat sama Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang taat pada perintah Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ini anak muda yang biasa. Jadi kita jemaat GBI Gopir, ketika engkau orang yang biasa tetapi engkau taat pada firman Tuhan, engkau akan lebih dasar pada Sadrak, Mesak, Abednego. Dan siap-siap membackup. Jadi itu pelaku. Dia siap luka, dia juga siap menang. Dia mengalami mujizat, dia mengalami dapat juara, dia juga mengalami kekalahan. Wajar, kemudian dia berlaku. Kalau tak menang, kalah. Jadi, tapi anak-anak Tuhan bersama Yesus lebih daripada pemenang. Maka jangan kalah dengan setan, jangan kalah dengan iblis. Amin. Jangan kalah dengan kekalahan, jangan kalah dengan kebodohan, jangan kalah dengan kemalasan. Karena engkau jemaat Gopir orang-orang yang luar biasa. Karena ada Tuhan di dalam hidup. Nih, mari kita belajar taat sama firman Tuhan. Engkau orang biasa aja dibuat luar biasa. Apalagi engkau orang luar biasa akan lebih luar biasa. Benar, luar biasa. Yang gitu jadinya. Haleluya. Yang terakhir, ya. Kita buka di Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ini artinya apa? Kita belajar, kita mendengar, kita berkata iya, tapi kita tidak mau melakukannya. Haleluya. Kita harus menjadi pelaku, bukan penonton. Kita bangkit berdiri sama-sama kita doa mendengar Tuhan. Haleluya. Moral pasana karo pasana. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Mari, aku yang mau melakukan firman Tuhan akan apa yang mau taat melakukan firman Tuhan akan untuk jadi umat yang taat melakukan firman Tuhan. Ketika kami melakukan firman Tuhan, kami mengalami berkat, kami mengalami mujizat, kami mengalami kemenangan, kami mengalami keberhasilan, kami mengalami firman-firman. Terima kasih Tuhan atas perbuatan yang ajaib dalam rumah tangga kami, pelayanan kami dalam gereja Mimpi Koper ini ya Pak. Haleluya. Haleluya. Tuhan hamba berdoa. Kalau umatmu di Mimpi Koper ada yang sakit, kami sepakat untuk seluruh umat di tempat ini meminta kesembuhan maupun mereka yang di luar sana. Roh Kudus melayang-layang hingga di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga akan memenuhi gereja ini, memenuhi gereja ini, memenuhi gereja ini. Hati yang keras dilembutkan, hati yang keras dilembutkan, hati yang keras dilembutkan. Sama oleh Roh Kudus, hubungan suami istri diperbaharui, dipulihkan hubungan suami istri. Pemulihan suami istri, pemulihan suami istri. Terima kasih, terima kasih, saya percaya Tuhan. Biarlah generasi anak-anak muda dan suami di tempat ini adalah generasi yang taat melakukan firman Tuhan. Juga betah bisa Tuhan ini Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa subur, yang percaya semua katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak yang diberkati oleh Tuhan boleh mengangkat tangan. Oke, jika kita telah diberkati oleh Tuhan, maka mari kita mengucap syukur melalui persembahan kita, ucapan syukur, pembangunan maupun persepuluhan kita. Mari kita kumpulkan dengan sukacita sebelum kita mengumpulkannya. Mari kita bersatu dalam doa.